Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan tentang syurutu wujubi zakatil mal. Syarat-syarat wajib untuk zakatul mal. Jadi ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sehingga zakat yang ia miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau belum memenuhi semua syarat ini, maka belum diwajibkan syarat, atau dia hanya memiliki salah satu dari 5 syarat ini sedangkan yang lainnya tidak ada, maka tidak wajib. Jadi semua syarat ini harus terpenuhi. Ya, syarat ini ada 5. Saya akan bahas syarat yang pertama dulu, yaitu adalah Islam. Syarat yang pertama yang menjadikan seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatul mal adalah orang tersebut Islam, orang tersebut beragama Islam. Adapun orang kafir maka tidak diwajibkan zakat. Ya, fala tasihhu minal kafir. Maka zakat yang dimiliki oleh orang kafir itu tidak sah. Jadi kalau ada seorang orang kafir, ya ini ada seseorang orang kafir ya, dia memiliki uang banyak, uangnya sudah mencapai nisab, uangnya sudah mencapai haul. Lalu orang ini dia mengeluarkan zakat, ya, maka dia tidak sah. Fala tasihhu minal kafir. Dan orang ini meskipun uangnya sudah banyak, bermiliar-miliar, orang kafir ini uangnya banyak, bermiliar-miliar, triliunan, tetap tidak diwajibkan zakat, tetap tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan kalaupun dia mengeluarkan zakat, ya maksain diri mengeluarkan zakat, maka tidak sah. Fala tasihhu minal kafir. Maka zakat itu tasihhu, maka zakat itu tidak sah dari orang kafir. Li'annallaha, kenapa tidak sah? Li'annallaha ta'ala la yakbalu amal al-kafirin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang kafir. Allah tidak akan menerima amalan orang kafir. Contohnya adalah kalau orang kafir ini mengeluarkan zakat meskipun hartanya banyak, maka Allah tidak akan menerima, ya. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak diwajibkan zakat, dan kalaupun dia memaksakan diri untuk mengeluarkan zakatul mal, maka tidak sah. Syarat yang berikutnya adalah al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu 'alal mamluki li'anna malahu milkun li sayyidihi. Yang kedua adalah merdeka. Fala tajibu 'alal mamluk, zakat tidak diwajibkan bagi budak, ya. Karena harta budak adalah harta milik tuannya. Li'anna malahu, karena harta budak, harta yang dimiliki oleh si budak, milkun li sayyidihi, adalah harta milik tuannya. Ya, lihat ini adalah gambar perbudakan pada zaman dahulu. Sejak sebab terjadinya perbudakan, mungkin saya akan jelaskan secara umum saja ya tentang perbudakan. Perbudakan yang ada di Islam itu berbeda dengan perbudakan yang ada di negeri-negeri barat, ya. Dahulu ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, lalu orang kafir mereka semuanya kalah. Ya, orang kafir kalah. Ada di antara mereka yang meninggal dunia, ada di antara mereka yang masih hidup, maka boleh ditawan dan boleh diperbudak, ya. Diperbudak dalam artian kalau misalnya si budak ini dia bekerja, otomatis ketika dia ditawan dan Islam membolehkan untuk memperbudak orang ini, maka orang ini harus patuh terhadap tuannya. Dalam artian kalau misalnya budak ini dia kerja ya di tempat lain, maka uang yang dimiliki, yang dihasilkan oleh si budak ini adalah milik tuannya, ya. Kalau kata dosen Ana dulu, budak itu bagaikan hewan. Dalam artian apa? Kalau misalnya kalian punya hewan sapi, dipergunakan untuk membajak sawah atau disewakan ke orang lain untuk membajak sawah, sebulan misalnya 1 juta, maka uang 1 juta ini milik siapa? Milik sapi atau milik si pemilik hewan ini? Tentunya uang 1 juta ini adalah milik si pemilik sapi ini. Begitu juga dengan budak. Kalau si budak dia kerja di tempat lain,
budak ini dia kerja di tempat lain, maka uangnya adalah milik tuannya. Harta budak adalah harta tuannya. Tapi meskipun Islam memperbolehkan memperbudak ya tawanan, akan tetapi wajib dihormati, ya, diberikan makan, diberikan hidup yang layak, dan tidak boleh disiksa. Akan tetapi dia tetap harus menyerahkan semua hartanya kepada tuannya. Berbeda dengan perbudakan yang ada di negeri barat. Kalau perbudakan yang ada di negeri barat itu disiksa, diambil uangnya, bahkan dibunuh. Kalau Islam tidak. Nanti kalian akan mempelajari tentang perbudakan di MA nanti. Jadi kalau misalnya si budak ini dia hartanya banyak, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat. Karena apa? Karena harta yang dimiliki oleh si budak ini adalah harta tuannya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya, bukan si budak. Paham ya? Fala tajibu 'alal mamluk. Zakat itu tidak diwajibkan bagi si budak. Lianna malahu, karena harta yang dimiliki oleh si budak adalah milik tuannya. Jadi kalau si budak ini dia mengeluarkan zakat, itu seolah-olah dia mengeluarkan harta tuannya tanpa seizin tuannya. Syarat yang berikutnya adalah tamamul milki, ya. Tamamul milki bi an yakunal malu mamlukan li syakhsin muayyan milkan kamilan fala tajibu zakatu fi malin ghairi mamlukin li syakhsin muayyan mislu al malu al majmu'u li bina'i masjidin al malu al mawqufu ala al masalihil 'amati aw al fuqara'i أو الأموال التي في صناديق جمعيات البر والهيئات الإغاثية. Untuk pembahasan ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.